Mon yang pasti dengan versi enak langsung masuk dalam Venomnya. Terus juga gue rasa juga tanpa temen Zeppelin juga dia bisa cukup sustain juga. Dan ditutup dengan Aoi yang dimana dia pasti udah nge-flanking dari samping. Jadi gue rasa itulah kenapa alasannya Slips dipilih untuk tim Dewa sendiri. Tapi buat soal itu juga menurut gue cukup bagus. Meskipun gue tuh sebenarnya bukan penggemar Scout yang sekarang. Gue tuh penggemar Scout yang dulu salah. Gue tuh kalau waktu pertama kali Scout muncul ya, waktu pertama kali Scout diganti lebih tepatnya skill 2, gue tuh kayak sempat harga yang sedih gitu kayak wah one punch-nya hilang gitu loh. Cuman ternyata tetap oke kalau untuk urusan split push atau landing-nya sih. Benar, tapi masih oke lah ya bisa dibilang. Tapi ya mungkin kayak menyesuaikan juga dengan gameplay sekarang ya. Tapi yang pastinya sekarang kita masuk dulu aja ke match pertama aja. Let's go teman-teman semua, diramaikan dulu live chatnya, di share dulu live streamnya karena perjalanan kita masih panjang. Ini masih kita masih ada di match pertama. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, let's go di subscribe dulu biar kalian bisa ikut meramaikan kita di live chat. Itu dia pasti sini dan kita bakal semua mulai pasti sini di mana kali ini. Kalau kita sini dari Human OP juga udah sedikit bonyokin. Dan sebelumnya kalau kita sini Forte Rafa juga pasti kan untuk menemani 22 dan 20 pun juga udah ngebonyokin karena Flavanya udah setengah darah aja sini. Dan kita juga nampaknya dari Forte Rafa juga udah mulai mencoba untuk menginvasi ke arah jungle-nya dari Olisal Alta. Sementara WL nampaknya di arah bottom lane masih beradu pasti dengan Mamon sini. Tapi nampaknya WL pun juga dipaksa untuk memblok tower dulu aja karena emang kalau kita bicara di early mungkin Scout akan cukup struggling ya di awal. Karena pastinya dari versi bakal lebih bisa untuk mengharas ke arah Scout. Tapi mereka Awi udah bergantungan sana ngincer ke arah Scout dan Scout-nya mau dibonyokin Dragon Weight ya belum bisa menumbangkan seorang Scout-nya. Udah Scarlet belum bisa dieksekusi nih Angel. Yo masih belum bisa dieksekusi karena memang masih early juga. Walaupun di sana bisa dibilang itu menjadi pressure tersendiri untuk seorang WL ya. Tapi dan ini Mamonnya, Mamon sepertinya bakal rotasi sampai ke DSK. Oh enggak, belum. Ternyata kayaknya masih main aman dulu aja ya. Masih coba untuk cari informasi di arah mid. Karena memang saya bilang dari Olisal Alta udah mulai memenuhi di arah Abyssal Dragon. Sebenarnya Assurity dan Mamon bakal coba start kah ya? Assurity bakal senggol dulu aja. Belum mau di pick karena memang lihat ada Human OP dan juga Nightmare udah setup sama-sama setup di arah Abyssal Dragon. Dan Nightmare bakal coba untuk masuk kah dan ternyata ada pause terlebih dahulu. Ya, foto bahasa ini dan kita juga masih melihat nih bakal seperti apa sih kombinasi yang dilakukan oleh tim Dewa untuk mulai mengambil ke arah Abyssal Dragon itu sendiri. Karena kalau kita lihat juga sini dari Olisal juga mereka udah berkumpul bertiga ya. Ada Human OP di sana, lalu juga ada Flava dan juga ada Nightmare yang artinya mereka pasti punya potensi untuk bisa untuk nge-steal ke arah Abyssal Dragon. Karena kita harus pikirnya Olisal adalah salah satu tim yang jago banget untuk urusan nge-steal ya. DS berapa kali di-steal sama mereka juga. Dan Abyssal juga gue rasa mereka punya peluang nih. Cuma nampaknya dari Dewa udah mulai berkumpul lagi sini berempat untuk ke arah dari Abyssal Dragon dan nampaknya bakal mulus aja pastinya di-secure oleh Assurity sini untuk Abyssal Dragon. Sementara Dark Slayer nampaknya mencoba untuk dicolong tapi nggak bisa. Ada Flava pasti bisa untuk mengambil Dark Slayer-nya nih. Walaupun di sana nggak ada bantuan dari seorang Nightmare dan juga nggak ada punishnya ya. Jadi tapi masih bisa diamankan daripada mereka rugi karena nggak bakal dapat apapun gitu kan. Jadi ya udah mending start aja langsung, ambil resiko sedikit. Yang penting udah tahu informasi kalau ada beberapa orang bahkan ramai di arah Abyssal Dragon gitu. Dan Human OP bertemu dengan seorang 44 di arah setup bus. Sementara di arah bawah Well dan Mamon hati-hati juga. Ada bakal langsung diserang karena ada Flava juga yang siap membantu seorang WL. Tapi jangan salah, ada 20 dari arah River yang sudah mulai datang juga memberikan informasi kalau memang Flavanya rotasi ke arah bawah. Otomatis ini sebentar kita di top lane apakah Hayatnya cukup diharas nih oleh Slim dan juga dari Zip sendiri. Tapi kita masih dari Monopenya juga nampaknya dipaksa untuk mundur dan Ecut pun juga akhirnya harus recall untuk pulang kembali ke arah base-nya nih. Dan kita sini mana dari NX pun juga nyaman banget pastinya dijaga sama Zip-nya sini. Human OP pun juga hanya bisa untuk memblokir tower sebentar di darah mid ya. Flava udah dibonyokin cuma nampaknya belum bisa ditumbangkan dan Mas bisa selamat. Nightmare sendirian doang bakal diincar sama Dewa. Tapi nampaknya juga belum ada follow up lagi. Jadi kalau kita perhatikan memang dari Dewa meskipun belum ada kill tapi mereka bisa untuk zoning out ke arah Osolata dan mereka pun sekarang udah unggul sekitar 600 gold nih Angel. Bener, dan bisa dibilang yang penting pressure-nya tetap di tangan salah satu tim atau dari untuk kasus ini dari tim Dayunet Esport ya. Kayak misalnya mereka dapetin pressure gak apa-apa, yang penting kayak bikin low musuh dulu, abis itu musuhnya recall, kita bisa kasih damage atau bisa nyicil tower dulu gitu. Karena ingat objektif pertama itu bukan kill tapi tower. Karena kalau kita gak bisa ngejatuhin core musuh ya kita tidak akan bisa menang. Maupun itu kayak kill 40 gitu kan. Kill berapapun itu gak akan bisa. Kecuali kalau ada kontestasi untuk mau skillnya ada 2 juta. Nah itu mungkin lain cerita tuh. Kalau mau skillnya lebih gede dari prize pool dia
Bisa jadi ternyata sini di mana kali Darso versi banget diincer, tapi pakai Snake Connect sini karena Nightmare. Cuma pakai Nightmare juga masih selamat karena emang dari Dewa berfokus untuk menyelamatkan Veresnya aja. Ntar kita sini awalnya udah langsung bergantungan ngincer ke arah Flava, tapi nampaknya damage-nya belum cukup besar sini dan 20 pun juga tadi udah ngebuang Snake ya. Jadi gue rasa bakal suatu bisa mengkontes lagi dari tim Dewa itu e-sport. Sementara di arah top lane sendiri pun juga nampaknya masih beradu dari kedua Arthur sini di mana Echot dan Zip sama-sama udah banyak juga. Zip pun juga mereka udah nyampe ke arah jungle dari All Soul Alta dan kita sini 20 pun juga nampaknya bakal digangguin sama Wonder Roman. Tapi Flava yang mencoba memotong dari arah bawah sini, mencoba untuk meng-zoning out sini ke arah dari Dewa, cuma nampaknya kembali lagi. All Soul Alta pun juga tetap bermain lebih safe lagi. Ternyata belum ada kill terjadi lagi nih. Masih belum ya, udah mau masuk di menit kelima tapi masih belum. Nggak apa-apa yang pastinya karena memang pasti kalau udah game seperti ini bakal diincar lebih dulu adalah objektifnya sih ya. Karena kecuali mungkin ada juga kan beberapa tim yang kayak mainnya tabrak dulu, ketika wipe baru mereka push objektif. Tapi nggak sedikit juga tim yang kayak ya udah yang penting bisa balikin musuh, kita objektif udah gitu, kelar tugasnya di situ. Nggak mau terlalu banyak war, yang bisa bilang kalau war itu kan kayak lebih ke 50-50 juga ya, andai kan 5 versus 5 gitu kan. Dengan misalnya resiko yang cukup besar seperti itu ya lebih baik tetap fokus dengan objektif. Tapi hati juga di sana ada satu Mail of the First keluarga seorang Mamon, tapi Nightmare masih bisa ditarik, bakal langsung dibajuin oleh fandomnya seorang Mamon, tapi ternyata masih bisa ditarik mundur karena memang ada bantuan dari seorang WL yang cukup tebal juga di sana darahnya. Patol banget sini dan kita sini pakai di arah top lane pun juga pakai 20 juga udah nyampe untuk mulai membantu juga sih untuk menghapus tower di arah top lane, tapi Flava pun juga udah nyampe mencoba untuk mulai nge-send, tapi pakai 20 malah berpindah sana ke arah Liliana kena Zipro, tapi kembali lagi Flava bisa sama dengan Fox Formnya langsung mundur lagi aja ke arah tower sih dan masih belum ada kill terjadi di antara kedua tim. Tapi kita perhatikan juga masih Dewa masih mencoba untuk ngepokin dan Echot dan bonyokin dan Sterin lagi digocek sama bakal bersih punya oleh Hayate, tapi Flava pun juga meng-fight back lagi dengan poking-pokingannya. Flying Spirit connect karena Flava sini dipaksa untuk mundur dan kita masih pun juga dari Oso Ata udah bonyok 3 hero bahkan untungnya, tapi kita masih bisa untuk dibersihin. Tapi kita sini dari NX ya masih berjaga di arah top lane, tapi nampaknya mereka langsung berpindah ke arah Dark Slayer karena emang nampaknya creepnya udah habis dibersihin sama Oso Ata. Ya udah, untuk Dark Slayer bakal langsung diamankan oleh Dewa United Esports. Dan jangan lupa ketika dapat buff Dark Slayer di menit awal, ini bakal menjadi kesempatan untuk melakukan satu buah push lane-nya atau push tower-nya. Tapi sayangnya penjagaan dari tim Alisal masih cukup baik, tapi ternyata di arah atas satu seorang Flava terkena Flying Spear dari seorang Enix, dan ternyata masih ada ZP Angry dari seorang 44 Ape masih bisa menyelamatkan dari seorang Enix di sana, dan harus coba untuk turun dulu aja untuk balik dulu ke arah tower. Tapi ternyata Enix masih ingin memberikan pressure tambahan ke arah seorang Humanope yang berjaga seorang diri di sana. Tapi Humanope apakah bisa berjaga untuk towernya? Satu Flying Spear connect juga, dan 20 pun langsung mengeluarkan ultimate-nya, tapi belum, ternyata ultimate belum dikeluarkan. Tapi ada satu Ball of the First dikeluarkan juga oleh seorang Humanope menjadi informasi untuk 44 Ape dan kawan-kawan. Hati-hati, Flying Spear belum connect ke siapamu juga, tapi towernya sudah mulai dicicil. Echot bisa untuk steal dari Spirit Sentinel. Pada bahas ini, dan ini sebenarnya beritanya kurang bagus buat Oso Ata karena kalau perhatiin tower belum ada yang hancur, kill belum ada, tapi tower udah 2000 ternyata. Artinya manajemen creep yang dilakukan oleh Dewa sangat-sangat baik, berbanding terbaik dengan Oso Ata yang mereka nampaknya termakan permainan dari Dewa itu, dan mereka pun juga ada dipaksa bermain lebih defense. Bukan sini ada Arsureti udah mengepoki karena Flava banget itu Dragon Wraith-nya belum bisa mengeksekusi dari Flava, sementara tower dan top akhirnya bisa secure oleh seorang R1 dari seorang Selebisa sendiri, dan Human OP nggak bisa buat apa-apa lagi sih, dan tower pasti dihancurkan oleh tim Dewa United Esports. Sementara Forte Verape masih mencoba untuk mulai rotasi lagi aja mencari formasi, tapi kembali lagi dari Oso Ata nampaknya bermainnya sangat safe banget ya kalau kita perhatikan ya, Angel. Iya, mainnya safe banget sih, dan benar tadi kata Bang Liga ya, untuk networknya udah berbeda cukup jauh atau cukup banyak dibuat. Karena memang seperti dari tim Dewa United Esports dari tadi kalau aku perhatiin ya, mereka tuh lebih mainin rotasi. Biarinin aja dari tim Alisal Alta itu kalah rotasi, karena buktinya yang tadi ya, ketika dari yang low atau dari hero musuh itu ada yang low, itu kan otomatis mereka balik. Nah, ketika mereka balik itu, mereka bakal kalah creepnya untuk dibandingkan dengan laner tim Dewa United Esports. Tapi hati Flava di sana bakal langsung di ultimate oleh seorang 20, tapi 20-nya ternyata masih belum bisa claim kill-nya atas seorang Flava. Seperti di arah bawah, Enix-nya sudah langsung dikirim untuk push di arah bawah. Nightmare bakal dikirim juga, satu Flying Spear gak connect siapapun, tapi ada Echot yang siap membantu. Hati-hati, Nightmare juga masih bisa untuk defense, tapi ternyata Enix-nya cukup free hit. Ada satu Sterin yang dikeluarkan seorang TNT, tapi nggak ada backupan dari teman-teman yang ada di belakangnya, dan menjadi untuk Holy Dragon bakal menjadi incaran utama untuk tim Dewa United Esports. Otomasi, dan kita cuma dari arah dari Holy Dragon masih ada kontestasi antara kedua tim, tapi kita masih dari Humanope masih untuk mulai mewaspadai sini, mencoba untuk mulai mengganggu, tapi mereka udah gak akan bisa karena 4 pemain udah dikirim dari Dewa menuju ke Holy Dragon, dan benar aja Asyorti bisa men-secure Holy Dragon, dan ini menjadi advantage lagi untuk Dewa United Esports ini pasti ya, karena kalau kita perhatikan juga nampaknya sini emang Dewa itu membuat mereka bisa untuk lebih cepat, bahkan menambahkan satu ban
damage juga pastinya untuk mereka. Dan mereka pun bakal lebih berani untuk nge-zoning out lagi ke arah Osol Alta nih. Dan kita juga buat pun juga, kalau yang gue perhatikan tadi yang beberapa kali, kenapa Network bisa jauh, gue rasa ini lebih ke arah AOE-nya yang dimanjakan sih. Bener-bener dibuat farming terus nih. Karena kalau kita perhatikan networknya, jauh banget Asurti loh. Udah 6.900 7.000 sekarang Angel. Benar, dan juga jangan lupa ada Enix juga yang di babysit banget sama seorang 44 tapi untuk sampai menit ke-9 bahkan menuju menit ke-10 belum ada satu first blood pun yang didapatkan oleh kedua tim. Human OP dalam keadaan yang cukup berbahaya juga, satu submission dikeluarkan tapi ternyata masih bisa untuk mengamankan satu buah tower di sana. Tapi ada juga di arah atas, apakah akan terjadi first blood? Tapi ternyata Mammon masih bisa kabur dengan satu buah Venomnya. WL bakal fokus ke arah tower terlebih dahulu karena akan menjadi pertukaran tower saja. Sementara di arah bawah, nanti juga 3 orang sudah berkumpul. Seorang Echot akan kesulitan untuk defend towernya sendiri karena ada 3 orang bahkan 4 orang ternyata sudah set up juga. Menjadi pertukaran tower yang tidak begitu worth it juga karena dibandingkan Alisal udah tumbang 2 tower, sementara United Esports cuma tumbang 1 tower aja, dimana di arah atasnya pun masih bisa di defend juga. Tapi Nightmare dan WL seperti ya bakal bermain berduaan juga nih untuk rotasinya. Ya betul banget sih, mereka coba menginvasi lagi. Sementara kita sini beta juga mereka udah mulai ramai. Wonder Woman udah nyampe juga. Flying Spirit mereka belum bisa connect. Dan gue gak tahu ya ini apakah pernah sebelumnya pernah seperti ini ya. Cuman gue baru kali ini kalian nge-cast 10 menit belum ada kill sama sekali nih. Udah 10 menit nih. Jadi dari kedua tim bermain sabar banget, bermain safe banget. Mereka gak mau terlalu buru-buru, gak mau terlalu meng-engage ya. Jadi bener dari kedua tim ibaratnya kalau gak yakin atau belum dapet momennya udah kita mundur lagi aja. Dan bener aja nih, gue rasa ini kali pertama gue ya, buat gue sendiri ya, untuk nge-cast pertama kali dimana udah sampai menit 10 bahkan menjelang ke 11 belum ada kill sama sekali nih. Tapi kita lihat menunggu juga hasil dari Human OP juga dapat dari kirim ke arah bottom lane untuk mulai nge-defense sebentar mid-nya. Bakal coba ditembusin sama Dewa Esports sendiri. Tapi kalau kita perhatikan juga dari Alisal, dari Sputi benar-benar gak kemana-mana ya. Dikirimkan untuk nge-split push saja di arah top lane. Sementara yang 4 mainnya lagi berfokus sebelumnya lebih defensif. Ada Echot pun juga surikan tosnya. Connect arah Surety dan apa kayak Dewa yang langsung mundur lagi Angel. Iya, memang WL juga waktu ketika match melawan tim Archangel ya, Archangel sedikit kesulitan karena memang WL-nya ini selalu as always push tower. Dia kayak udah amat yang lain mau war, yang penting gue push tower, dan ternyata splitnya dia pun biasanya menghasilkan juga gitu. Makanya bisa dibilang ketika WL dikirim untuk nge-push, otomatis tim lawan itu udah harus masang mata banget ke arah seorang WL. Tapi jika didiamkan seperti ini terus menerus juga, ini bakal jadi kerugian untuk tim Alisal Alta karena pressure yang diberikan oleh Dewa yang cukup besar juga. Tapi Asher ini saat terjebak dalam tower tidak juga, masih bisa kabur, tembus tower, dan ternyata ada satu Flying Spear yang connect ke arah seorang WL. Enix pun bakal coba untuk dimajuin, tapi ternyata ada satu buah shield yang bisa diberikan oleh seorang 44 Ape, dan lagi-lagi belum ada first blood yang didapatkan. Tapi ternyata di sana ada terjadi peperangan yang cukup besar juga di arah mid, di mana seorang Nightmare langsung aja ditarik. Ada satu stadion Nightmare connect ke arah seorang Echot, tapi Nightmare mau coba untuk masuk, tapi dan ternyata first blood yang didapatkan oleh seorang 20 di sana. Well, bakal coba untuk masuk, satu bakal untuk first dikeluarkan, dan bahkan juga Flava mengeluarkannya. Tapi ternyata WL-nya belum bisa di-kill, tapi ternyata 20-nya yang malah dapetin double kill sekaligus. Echot harus coba untuk kabur, dibantu dengan satu submission dari seorang Wonder Woman. Wow, 2 ulti dipakai hanya melarikan diri sih. Ini kerugian besar buat Alisal Alta. Tadi kalau gue perhatikan Nightmare sih yang gatel tadi. Nightmare tuh kayak gemes liat, ih gak kill-kill, udah gue maju aja deh. Tapi yang tidak di-respect adalah itu mereka udah berkumpul berlima, dan harus di-respect damage yang dipunya oleh seorang Lorion ya. Karena pasti Lorion udah sakit banget nih untuk di arah mid game ini. Sebentar kita sini diberikan WL menggabung ke arah Asur ya, tapi ada teman udah make up juga. Dan kita sini Asur dan Dragon Bolt langsung ngebolikin ke arah Scootnya kembali. Sementara kita tambah juga dapatnya dari 20 Enix Fortnite masih sehat, bugar, darahnya belum belecet sama sekali, membuat mereka bakal lebih enak untuk zone lagi. Dan sekarang pun juga Talsin Network udah 5.000 gol lebih diungguli oleh tim Dewa Esports sendiri. Dan Alisal Alta mulai kehabisan cara kalau menurut gue, karena kalau kita perhatikan memang mereka nggak punya damage burst yang besar banget ya. Mereka kayak ibaratnya bener-bener butuh proses dulu. Karena kalau kita bicara kayak Liliana sendiri, dia nggak bisa langsung nge-burst seperti kayak Lorion. Apa yang mana? Dia butuh kayak proses dulu, butuh kayak ngulur dulu, butuh kayak Dewa ngebuang skill dulu baru bisa nge-fight back ke arah Dewa itu sendiri. Dimana Alisal lihat tanda, berarti sekarang mereka bakal bermain defensif, menunggu momen pas ketika emang ada overcommit baru mereka bisa nge-fight back lagi. Benar sih, bisa dibilang seperti itu. Tapi memang untuk blinding dan shining light-nya Liliana memang bisa nyicil ke arah hero-hero dari tim Dewa United. Tapi akan menjadi kesulitan juga karena backupan damage dari teman-temannya agak sedikit sulit. Tapi Echot dikejar-kejar oleh seorang Charity, dan ternyata masih bisa dikantongin aja untuk kill-nya dari Charity. Bakal coba untuk sedikit mundur, tapi hati-hati Enix-nya mau coba melepas atau bakal coba untuk lompatin tower, tapi ternyata nggak jadi ya. Dan di arah bawah pun terjadi ada push lane yang bakal nggak bisa, yang bakal ditahan aja oleh tim Alisal Alta. Ternyata masih belum bisa didapatkan, tapi ternyata Flying Spirit cukup connect juga ya, karena seorang Flava dan WL mau coba untuk defense nggak bisa juga karena ada 44 M di sana. Flying Spirit yang connect, ada satu buah Net yang dikeluarkan oleh seorang 20 di sana, dan creepnya masih terkena satu buah stun atau satu buah slow, tapi ternyata masih terus
kesulitan dan Flava bakal coba defend core-nya, tapi ada Shorty masuk dan ternyata masih tidak bisa didapatkan. Tapi sayangnya ada satu backup Trinity yang akhirnya di backup juga seorang 20 di sana. Betul pasti, dan nampaknya si 20 terlalu buru-buru tapi overcommit masih masuk ke arah base ya sini, dan nampaknya masih bisa dapat kill tapi meskipun dia harus ditumbangkan juga sini. Tapi kita juga masih ada Cote juga masih berbuat soal Asor itu tim Mamon mengganggu Dekune bisa dipakai lagi untuk barikan diri, dan kita sini Enix pun juga masuk ke arah base nya. Di sini Dewa hati-hati jangan sampai overcommit, tapi Human OP aja udah dibonyokin sampai cuma dipakai lagi untuk bisa membarikan diri pasti harus sini. Tapi surikan tos konek karena Fortuna Rafael WL datang di sana mencoba untuk ngegebukin tapi gak bisa juga. Tower kedua dia sudah dihancurkan di arah base nya di sini, di arah top lane dia nampaknya Go juga udah hancur juga. Artinya sudah tumbang semua tower, dan is gonna be anak Toro bakal muncul persis seperti malam telah tiba nih. Waduh, malam pun tiba gitu kan, dan Dark Souls Slayer tentu saja akan hadir untuk menghiasi malam di map ini, dan tentu saja anak Toro gitu kan. Walaupun untuk side lane-nya tidak ada anak Toro, tapi harus diingat untuk creep di side lane ini juga sangat amat keras gitu kan, dan yang pasti kuat untuk melawan creep-creep yang memang belum super mega creep. Dan kita juga di High Spear connect dari Anix, tapi Anix melanjutkan damage ke arah seorang WL. Nightmare pun tadi udah mau coba setup di arah Sage Golem dari United, tapi ternyata ketika mendapatkan informasi dari Nightmare pun gak berani melanjutkan setupnya lagi. Dan sekarang kita lihat untuk Dark Souls Slayer seharusnya akan menjadi free saja untuk tim United Esports, karena memang dari Alisa Alta agak sedikit terlambat juga. Kalau setup seperti ini harusnya biasanya setup yang mau nge-steal kan, tapi sayangnya tidak ada yang berani maju juga, dan WL di arah bawah cukup nyaman, bakal coba untuk nge-push seperti biasa saja. Betul banget sih, dan ini tadi gue bilang ketika sebenarnya di nerf atau Flying Spirit cuma 2 detik, gue bilang so what gitu. Emang kenapa kalau Flying Spirit cuma di 2 detik? Yang sakit yang itu bukan Flying Spirit-nya gitu, tapi yang nge-hate dan tadi itu bener-bener murni cuma normal tag doang gitu ke Human OP, dan itu udah langsung dibonyokin lagi gitu. Jadi gue rasa emang itu kenapa Sims tetap oke-oke aja dipilih. Dan tadi ada Challenger yang bilang, wah Nightmare apa kayaknya bagusan kalau pakai jungle jangan assassin. Gue sebenarnya termasuk yang orang kurang setuju untuk hal seperti itu, cuman dalam hal ini gue mungkin melihatnya ada bener juga nih dari Challenger yang bilang gitu, karena kalau kita perhatikan sendiri emang Nightmare sendiri kalau ketika dia tidak main jungle yang assassin kayak agak kurang ya, karena Nightmare itu emang padahal ofensif banget kan, dia main agresif kan, sedangkan Ci ini tuh kayak lebih ke arah difokus untuk lebih defensif doang kan, mengcounter dari Fireset sendiri, mengcounter dari AOE-nya sini, dan terkal sini di bawah also Alta mencoba untuk defend kembali karena Dewa udah masuk semua ke arah base-nya. DLS udah masuk, kita masih di masuk ya Flicker di sana, tapi nggak ada yang bisa didorong karena cleansing dipakai, sementara kita sudah dari Echot ada scar banget digebukin sini, dan bermamon berserang Nightmare, tapi Human OP juga ditumbangkan. WL dan masalah besar hilang juga 3 hero, dan nampaknya This game pertama langsung disecure oleh tim Dewa United. Wow, dan balik ke topik tadi ya, yang untuk Nightmare pakai Chi. Sebenarnya memang aku lebih setuju juga kalau Nightmare tuh